شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, dengan izin irada Allah kita dapat bertemu walaupun lewat seperti ini. Insya Allah pertemuan kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan insya Allah kita semua akan dijadikan oleh Allah ahlul jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di kesempatan ini kami mencoba mengajak kita semua untuk melihat tentang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat berbakti. Udah Ustazah, pernah tuh, udah pernah tayang. Ganti aja, apa? Ganti judul lain. Ganti. Gak apa-apa. Oke. Cut. Kita lanjutkan ya. Ya. Cerita lain sebenarnya Oke, yang itu Naomi karena itu udah pernah. Oh iya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mengingat firman Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, berikanlah aku hikmah, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Oleh karena itu, saudaraku, ilmu terus kita mencari. Tidak ada kata berhenti untuk mencari ilmu. Betapa besar keutamaan orang mencari ilmu. Maka barang siapa yang pergi dalam rangka mencari ilmu karena Allah, maka Allah senantiasa memberikan dia, yaitu rahmatnya, karunia-Nya, dan senantiasa diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia pergi dalam rangka mencari ilmu. Semakin ilmu dia tinggi, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin ilmu dia tinggi, semakin takut kepada Allah. Dan oleh karena itu, teruslah kita mencari ilmu. Jangan pernah berhenti. Di mana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi minal mahzi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari dalam ayunan sampai ke liang lahat. Maka jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Sesibuk apapun kita, harus punya waktu untuk mencari ilmu. Dalam keadaan apapun kita. Karena dengan ilmu itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berusaha menjadi orang yang khusyuk di dalam sholat, kita dalami betul-betul bagaimana tata cara sholat. Kita pahami betul apa-apa yang mengharuskan kita lakukan di dalam sholat. Dan semuanya akan kita dapatkan dengan kita mencari ilmu. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran juga harus mencari ilmu. Maka ketika hari ini masih ada umur Allah berikan, maka teruslah kejar untuk mendalami ilmu. Apalagi ilmu yang senantiasa yang kita lakukan dalam hal ibadah. Kita tahu bahwasanya ketika kita melakukan ibadah tanpa ada ilmu, maka bagaimana ibadah kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita mencari ilmu,
tentu tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Banyak ujian, banyak tantangan, tapi jangan pernah berputus asa. Untuk kita mencari ilmu dibutuhkan kesabaran. Kita ingin mendidik anak kita, tentu orang tuanya harus punya ilmu. Di dalam kita berdakwah, tentunya kita harus punya ilmu. Bagaimana kita mengajak keluarga kita dalam hal kebaikan, semuanya harus dengan ilmu. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dengan ilmu akan terarah hidup kita. Dengan ilmu itulah kita tahu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Yang ini halal kita kerjakan, yang ini haram kita tinggalkan. Kita tahu bahwasanya yang ini Allah tidak redha, maka itu kita tinggalkan. Yang kita tahu ini ya Allah redhoi, maka yang itu kita kerjakan. Semua dengan ilmu. Maka dengan kita punya ilmu, insya Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang saleh, yang senantiasa berbuat kebaikan, yang senantiasa mendekatkan diri dengan Allah, yang senantiasa takut kepada Allah. Semakin kita cinta kepada Allah, maka semakin takut kita kepada Allah. Takut berbuat dosa, takut melanggar perintah Allah, takut tidak berbuat apa yang Allah redha. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka apapun akan kita lakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di ayat ini mari kita amalkan. Kita memperbanyak berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah kemudahan dalam menimba ilmu, kemudahan dalam memperoleh ilmu, kemudahan dalam mendapatkan ilmu. Dan ini semua adalah kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada Allah tempat kita meminta. Kita meminta kepada Allah tempat kita mengadu. Betapa banyak ilmu yang belum kita ketahui, betapa banyak hal yang belum kita dalami. Kita minta kepada Allah, Rabb, ya Rabb, Rabbi habli hukman. Itu salah satu doa yang senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita diberikan kemudahan, semoga Allah memberikan kita kepahaman dalam hal ilmu untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan terakhir di ayat itu, wa alhiqni, dan masukkanlah aku, jadikan aku, yaitu wa alhiqni minas salihin, menjadi orang-orang yang saleh. Ikhwah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita menjadi orang yang saleh, maka insya Allah Allah senantiasa bersama kita. Allah bersama orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh senantiasa menjauhi kemaksiatan. Orang yang saleh senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Orang-orang yang saleh senantiasa mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dalam keadaan apapun, dia berusaha untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang terus dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.